Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBTA Farm ya, bersama saya Aris Cupang. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau sharing ya gimana caranya supaya cacing sutra bisa awet ya. Nanti saya akan kasih lihat ya kepada teman-teman gimana caranya, apa yang saya lakukan di farm atau galeri supaya cacing sutra yang ada banyak ya, karena untuk kebutuhan galeri itu bisa aman, bisa nggak cepat mati. Nah, silahkan teman-teman simak terus video ini, jangan di skip-skip ya. Dan jangan lupa sebelumnya teman-teman ya yang belum subscribe, untuk subscribe channel MBTA Farm, dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman lainnya agar bisa bermanfaat. Nah, silahkan teman-teman disimak video ini selengkapnya ya. Ya, Sobat MBTA Farm, ini Sobat MBTA Farm bisa lihat ya di layar video teman-teman, sudah terlihat ada banyak cacing sutra ya. Ini jumlahnya lebih dari 10 gelas ya. Jadi ini kita pakai ember baskom kotak ya, yang ukurannya itu 50 x 40 cm. Jadi sama dengan ember baskom kotak yang saya pakai buat lubukan di rumah ya, di farm. Kenapa sih pakai tempat yang seperti ini? Supaya tujuannya itu luas teman-teman ya, luas, karena yang dibutuhkan untuk cacing sutra itu adalah luas, bukan tinggi ya. Jadi tingginya pendek aja nggak apa-apa, yang dibutuhkan adalah luas. Jadi kalau cacing sutranya teman-teman itu lebih banyak, berarti tempatnya harus lebih luas. Itu ya teman-teman, poinnya yang pertama harus tempat yang luas. Yang kedua, tempatnya itu pendek aja nggak apa-apa ya, dikasih air dengan ketinggian ya, jangan terlalu dalam, tapi menyesuaikan dengan ketinggian cacing sutranya teman-teman. Jadi misalnya cacing sutranya teman-teman itu kalau ditaruh tempat yang teman-teman punya itu tingginya hanya 3 cm ya, ngasih airnya sekitar 3 cm atau 4 cm aja. Tapi misalnya agak banyak ya, sampai 5 cm, itu bisa dikasih air sampai 6 cm. Tapi saran saya sih jangan sampai ketinggian 6 cm cacingnya ya, karena nanti yang di bawah itu biasanya banyak yang mati ya. Usahakan itu di bagian pinggir-pinggirnya ya, itu nggak terlalu kepenuhan teman-teman ya. Soalnya kalau bagian pinggirnya itu kepenuhan, berarti kan dia akan menumpuk ke atas ya. Jadi pastikan supaya luas dan bagian pinggir-pinggirnya itu masih tersisa begitu, dan dikasih air ya dengan ketinggian menyesuaikan dengan ketinggian cacing sutranya. Terus yang ketiga, supaya cacing sutranya itu awet teman-teman ya, dikasih air yang mengalir. Nah, ada dua opsi, bisa teman-teman pakai air dari sumur diteteskan seperti itu ya, cuman resikonya boros air ya. Atau teman-teman bisa pakai air rotasi. Air rotasi itu sih apa Om ya? Jadi air rotasi itu, jadi kita menyiapkan tempat ya, penampungan air ya yang banyak. Kemudian air itu kita pompa ya dengan pompa air untuk dialirkan lagi ke tempat penampungan cacing sutra. Nah, nanti terus air dari cacing sutra mengalir lagi ke tempat penampungan. Jadi airnya akan berotasi seperti itu terus ya. Kalau misalnya nanti airnya sudah kelihatan keruh, diganti teman-teman ya. Nah, kalau di galeri saya Tuku Gawah Aquatic itu kita air rotasinya pakai air dari selokan, yang dimana air di selokan ini sudah kita bikin sistem filtrasi sehingga airnya itu akan selalu bersih dan bening. Nah, ini kita putar terus untuk mengaliri air di bak penampungan cacing sutra ini. Jadi dia akan terus berputar terus, dan alhamdulillah ini awet teman-teman ya. Bisa sampai 2 hari 3 hari itu tetap segar cacing sutranya. Nah, teman-teman bisa lakukan langkah seperti itu ya. Jadi disiapkan tempat penampungan air, kemudian juga ada tempat untuk naruh cacing sutranya ya. Nanti dirotasi terus menggunakan pompa air ya. Cuman memang cara ini membutuhkan listrik di pompa air ya. Pompa air itu sekitar, kalau yang buat akuarium itu
paling hanya sekitar 20-30 watt saja ya teman-teman ya. Beda dengan pompa air yang besar itu yang buat nyedot sumur itu mungkin gede ya, tapi kalau yang untuk akuarium itu nggak terlalu besar, itu saja sudah cukup kok. Sobat MBeta Farm ya, jangan lupa untuk subscribe channel MBeta Farm ya kalau teman-teman belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya yaitu @cupangpurwokerto. Jangan lupa juga untuk pertemanan saya di Facebook yaitu Aris Cupang. Seumpama teman-teman punya pertanyaan atau hal yang ingin dibahas, silakan saja teman-teman komentar di video ini. Hal-hal apa saja yang ingin teman-teman bahas, nanti kita akan coba bahas buat teman-teman. Kemudian yang keempat, cacing sutra ini harus selalu dibersihkan teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nanti kalau misalnya dibuka, diangkat ya, ini lapisan cacing sutranya, di bagian bawah itu ada kotorannya. Nah, jadi teman-teman angkat balik, kemudian kotorannya teman-teman ambil buang ya. Itu adalah kotoran dari cacing sutra tersebut. Ya, ibaratnya ikan kan itu ada kotorannya juga ya, pupnya. Nah, ini pupnya dari cacing sutra. Itu yang bikin airnya cepat keruh. Makanya harus rutin sering-sering dibersihkan. Biasanya kalau di galeri itu tiap 8 jam sampai 10 jam itu selalu kita angkat, kemudian kita bersihkan bawahnya untuk dibuang kotorannya. Kita harus rajin untuk melakukan hal ini supaya airnya itu tetap bersih sehingga tidak mencemari cacing sutra yang masih segar, yang masih hidup. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman mau ngambil ya, teman-teman itu ngambilnya ambil wadah ya, bisa pakai saringan atau wadah yang lainnya. Kemudian teman-teman sediakan garpu ya, teman-teman nanti nyerokinnya itu ambil aja yang bagian paling atas menggunakan garpu ya. Silakan mau pakai garpu besi atau garpu plastik silakan aja, atau mau pakai garpu stainless ya silakan aja, bebas. Intinya pakai garpu itu kita untuk mengambil cacing sutra yang ada di bagian atas ya, sehingga kan kalau ada kotorannya di bawah itu nggak keudek gitu ya, supaya kotorannya itu nggak keangkat kemana-mana. Jadi kalau kita ambil bagian atasnya aja, itu cacing sutranya tetap bersih dan segar. Nah, walaupun sudah bersih dan segar, saran dari saya cacing sutranya teman-teman rendam dulu dengan methylene blue ya, dengan air biru, supaya bakteri ataupun kuman yang ada dalam cacing sutra itu bisa mati ya. Jangan langsung dikasihkan karena khawatirnya bok cacing sutranya ini ada penyakitnya atau gimana, kan kita tidak tahu ya. Jadi dibersihkan terlebih dahulu. Baik, Sobat MBeta Farm, itu tadi penjelasan dari saya bagaimana caranya supaya cacing sutra bisa awet, tahan lama, tidak cepat mati. Silahkan teman-teman ya dijalankan ya, dilaksanakan sharing atau tips dari saya. Tapi misalnya teman-teman punya cara lainnya yang lebih simpel atau mungkin lebih baik, silahkan teman-teman bisa komentar ya di video ini supaya saya dan juga teman-teman lainnya bisa menyimak ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.